Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam acara Beranda Budaya di TPRI Jambi, TPRI Punya Kita bersama saya Nanang Sunaria. Bismillah awal mula bertutur, alhamdulillah lisan kita bersyukur. Beranda Budaya kembali tersalur menuju kebudayaan Indonesia yang semakin masyhur. Pemirsa, kali ini edisi pagi ini menjadi sangat luar biasa karena kita kedatangan tokoh kartunis dari Jakarta, juga penggagas-penggagas kegiatan gila-gilaan di Jakarta dengan tajuk juga pernah meraih sebagai pencatat rekor muri untuk 500 wajah pepeng ya kalau tidak salah. Yang pertama kita kenalkan dulu Bung Muhammad S. Ipun atau Bung Ipun saja. Assalamualaikum Bung. Waalaikumsalam. Kartunis senior dan redaktur dari Indopos. Dan di tengah tadi sudah saya perkenalkan, beliau adalah pengisi ruang kekosongan di Pakarti, pengurus kartunis atau Persatuan Kartunis Indonesia, Bung Jan Praba yang pernah mencatat tadi itu, dan penggagas 1000 kartunis anti korupsi. Dan di sampingnya wajah yang hampir setiap hari hadir di TPRI dengan di akhir editorial kartun. Dengan gaya kartunya Bung Edi Dharma. Kritisi ala kartunis. Persoalan pendidikan, persoalan politik, persoalan kebudayaan, persoalan hoak, persoalan hadirnya tenaga kerja asing yang banyak diperbincangkan menjadi lahan yang sangat kritis, lahan yang sangat empuk, lahan yang sangat kreatif bagi loncatan artistik seorang kartunis. Hari ini kita akan coba gali bagaimana kritisi ala kartunis. Sebelum itu kita akan coba dulu mencoba apakah memang kartun itu adalah sebuah karya seni rupa yang sangat serius, Bung Ipun? Iya. Ya. Bagaimana seriusnya ini, Bung? Iya. Kartun itu awalnya sebuah karya yang bersifat humor. Ya. Tapi sebenarnya itu ketika kita membuatnya itu sangat serius sekali. Ya. Orang membuat karikatur itu harus berpikir 2 kali. Yang pertama berpikir yang lurus, kita harus tahu permasalahannya. Kemudian yang kedua berpikir bagaimana cara membengkokkan. Jadi kalau orang lain ketika di media itu seorang wartawan hanya berpikir sekali, seorang kartunis minimal 2 kali. Syukur-syukur bisa semakin banyak yang dibuat kelucuannya semakin bagus gitu. Iya. Jadi ada kartun politik, ada kartun humor. Bung Jan Praba, ini ketika Anda memasuki wilayah menghadirkan kartun anti korupsi, saya yakin tantangannya juga luar biasa. Karena Anda berhadapan dengan, dalam tanda petik, pelaku-pelaku korupsi di Indonesia yang coba Anda genjot, Anda hajar melalui sebuah 1000 kartun koruptor. Gagasannya awalnya bagaimana, Bung? Gagasannya gini, sejak tahun 2014, Kartunis Indonesia sudah bekerja sama dengan KPK dalam upaya pemberantasan atau pencegahan korupsi melalui media kartun. Dan yang lebih banyak kita soroti memang lebih banyak DPR ya. Tapi secara tegas, secara langsung dengan orang-orang DPR pun saya jelaskan bahwa kartunis tidak bermusuhan dengan DPR. Kartunis tidak bermusuhan dengan instansi manapun. Yang hanya kita musuhi adalah sikap koruptif, perilaku korupsi. Itu musuh-musuh kita bersama adalah korupsi. Bukan pada instansi, bukan pada pejabat, bukan pada lembaga-lembaga yang notabene banyak kita kritisi. Jadi bukan pada lembaganya. Yang kita kritisi adalah sikap-sikap koruptif, perilaku korupsinya. Bung Ipun, saya karena Bung adalah di media, pasti media menghadirkan sebuah kartun pada sebuah tayangannya atau terbitannya. Pernahkah ada sebuah pengalaman ketika ada sebuah kebijakan lalu dikritisi oleh kartunis, lalu ada yang menyatakan komplain atau minta konfirmasi, minta hak jawabnya, Bung? Ada. Ya, itu memang ceritakan. Ketika kita membuat sebuah kartun yang sifat kritis atau mengkritik seseorang, beberapa waktu yang lalu kejadiannya ketika saya membuat karikatur tentang, saya tidak usah sebutkan, hanya satu menteri. Yang waktu itu saya membuat kritik tentang menteri tersebut. Pagi ditayangkan korannya di Indopos, sore kita mendapat
surat, Telepon. ya surat langsung surat. surat cinta Iya, gitu. surat cinta ya, iya. Dari kementerian tersebut. Nah, ternyata besok paginya itu saya kan mengkritisi tentang bahwa beliau itu ada kecenderungan untuk melakukan korupsi gitu ya. Saya mengkritisi itu. Iya. Dan ternyata besok harinya memang kementerian itu diciduk gitu, kena KPK gitu. Jadi ketika saya membuat itu bukan terus saya memvonis bahwa mereka salah, hanya saya membuat karikatur menggambarkan bahwa ini kayaknya ada kecenderungan ke arah situ. Semiotika, Semiotika. Ya. Tapi kebanyakan memang tanda baca. Iya. itu kejadiannya terjadi. Jadi ketika menteri tersebut diciduk oleh KPK, masalah itu tertutup kan, berarti nggak diperbesar lagi karena sudah selesai. Memang benar apa yang saya bikin, saya bukan mengarang, bukan membuat hal-hal yang tidak benar dan itu terbukti. Kemudian juga zamannya SBY. Nah, ya bagaimana? Juga itu lebih waktu itu saya membuat SB sampai 3 hari. Hari keempat baru ditelepon. Jadi saya mengkritisi waktu itu Bapak SB itu dengan jabatan yang sangat banyak sekali. Saya gambarkan dia sampai badannya miring karena kebanyakan keberatan teks nama itu. Iya. Hari pertama aman, hari kedua aman, ketiga aman, hari keempat pimpinan saya ditelepon dari istana itu bahwa tolong jangan diteruskan lagi karikatur tersebut. Gitu. Kalau misalnya terjadi perselisihan ini Bung Jan Praba antara kartunis dengan pihak tertentu, dalam tanda petik kartunis juga seorang jurnalis. Iya, betul. Ini ada tidak di Dewan Pers atau apapun kode etik ke jurnalistik yang mengatur tentang ini, Bung? Ya, kalau di pers jelas Ya. bahwasanya editorial kartun itu atas persetujuan redaksi Ya. bersama. Ya. Jadi tanggung jawab memang pada Lembaga ya? lembaga pers itu Ya. sendiri. Nah, Bung, saya ingin menarik bahwa kartunis tidak hanya menghadirkan gambar, tetapi harus juga memilih diksi-diksi yang tepat, bahkan simbol saja, tanda baca saja, itu harus tepat. Apa kesulitan menghadirkan kartunis dalam konteks kritisi, Bung? Ya, itu yang pertama memang kartunis itu harus literasinya harus banyak, harus banyak membaca, harus banyak ngerti. Ya seperti tadi contoh Bung Iput, dia membuat karikatur atau editorial kartun yang diduga seorang menteri ada kecenderungan untuk korupsi, itu kan banyak tanda baca yang dibaca, banyak informasi yang didapat dan banyak membaca. Seorang kartunis tidak bisa semerta-merta hanya berdasarkan dugaan pribadi yang ditujukan pada seseorang, yang artinya itu nanti malah jadi fitnah. Ini banyak yang data yang harus kita pelajari dan harus sesuai dengan kondisi kejadian yang dialami. Jadi bukan ngarang kartunis itu, bukan ngarang, bahwasanya seperti tugas seorang jurnalis, data dan fakta itu harus punya dan harus bisa dipertanggungjawabkan. Bung Edi, nah ini. Kartunis pada edisi berikutnya, karena saya pernah mengundang beliau di edisi ini, harus cerdas, harus memiliki kepekaan sosial yang sangat tinggi, kepekaan humanis juga yang sangat tinggi. Nah, persoalannya, Bung Edi, ketika menghadirkan editorial kartun lah setiap hari, kecenderungan apa sebenarnya yang sangat menarik untuk para kartunis? Saya akan mengambil ini. Poin-poin apa sebenarnya yang akan mendorong yang sangat, oh, ini cantik sekali, ini genit sekali. Wilayah genitnya di mana, Bung? Jadi pada dasarnya memang betul kata Bang Jan sama Mas Iput ya, kartunis itu harus cerdas. Kartunis itu makanannya berita. Jadi dari kartunis itu membuat karya bukan untuk diri dia, tapi untuk masyarakat, untuk kemaslahatan umat ya. Istilahnya untuk kebaikan iklim yang terjadi gitu. Jadi kartunis ini sebenarnya kalau kita ini hero juga gitu. Walaupun dia dengan tanda-tanda gambar yang dia wakilkan ya. Hanya saja terkadang kalau kartunisnya yang kurang data yang valid ini bisa membahayakan bagi diri dia sendiri. Itu sebabnya kartunis ini harus banyak tadi istilahnya literasi untuk membuat kekaryaan. Bung Iput kembali. Menarik ketika kartun ini sekarang mencoba, apalagi di dunia sekarang di industri 4.0 itu,
bahwa kartun yang tadinya tidak bergerak menjadi bisa bergerak. Iya. Bahkan komunikasinya juga menjadi desain komunikasi sekarang itu menjadi ilmu khusus. Apa yang tidak boleh dilanggar, Bung, dalam kode etik ke kartun ini? Jangan sampai mewakili wilayah ini. Ada tidak kesepakatan atau konvensi di wilayah kartun di sini? Iya. Silakan, Bung. Kalau di media sudah jelas ya. Iya. SARA itu yang paling tidak boleh dilakukan ya. Iya. Dan itu memang menjadi patokan kita ketika membuat. Dan itu memang ketika di media bekerja kayak saya itu membuat kartun melalui beberapa saringan-saringan yang memang itu yang dilakukan oleh perusahaan supaya jangan sampai lolos. Pernah sekali lolos, menurut saya itu aman, tapi ternyata bagi pemimpin itu ini sangat berbahaya sekali. Saya kan artinya memang itu ketika diloloskan satu orang ternyata bagi orang lain itu juga sangat berbahaya. Gitu. Pernah kejadian seperti itu. Nah. Bung Jan, bahwa kartun yang misalnya di sini kita coba buka salah satu kartunnya, ya kartunisnya ya. Misalnya ini kerjain. Ayo kita kerja menuju Indonesia bebas korupsi. Mungkinkah penikmat itu salah tafsir terhadap apa yang kita sajikan, Bung? Nah, mengenai penafsiran, Iya. itu kan dituntut lagi berpulang kepada kartunis. Bagaimana dia mengungkapkan, menggambarkan simbol-simbol yang simbol ini harus mewakili yang universal. Artinya tidak katakan simbol yang kedaerahan tertentu yang Tidak bisa diangkat. tidak bisa diangkat. Ya. Misalnya daerah ujung barat Ya. punya simbol tertentu Ya. dan ini tidak mewakili Indonesia Timur atau bahkan dunia. Yang artinya itu simbol-simbol memang harus universal. Jadi agar tidak terjadi salah tafsir. Tapi mungkin misalnya satu kartun ditafsirkan atau multitafsir bagi penikmatnya. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Nah, tapi itu yang menjadi landasan utama bahwasanya kartun adalah bahasa gambar. Bahasa yang universal. Artinya saat kita membuat satu gambar kartun, satu tema kartun, seluruh dunia harus menafsirkan secara sama. Nah, itu yang mewakili. Ya. Jadi jangan sampai terjadi salah tafsir. Makanya simbol-simbol ini terutama yang mewakili seluruh dunia. Itu yang terbaik. Ya, itu yang terbaik, yang ideal. Ya. Misalnya terjadi salah tafsir ketika masyarakat melihat kartun ini, kecenderungan tafsirnya ini. Apakah boleh dikatakan seorang kartunis gagal menghadirkan wacana dalam konteks kartun, Bung? Sebenarnya menurut saya tidak gagal, Pak. Karena mungkin keterbatasan dari pembaca. Salah satu keterbatasan mereka ketika mau melihat ini, dia letterlek mungkin tidak tahu bahasa semiotiknya seperti apa gitu. Sementara kita memakai bahasa seperti itu. Kayak pernah kejadian waktu itu di majalah Tempo yang sampai digeruduk masyarakat gara-gara gambar seorang yang mirip Habib Rizik dari belakang itu. Nah, itu bagi Tempo yaitu bisa jadi Habib, jadi bukan. Ya, tapi bagi orang yang tidak suka langsung itu yang bahaya. Akhirnya membahayakan. Membahayakan, betul. Makanya kode etiknya harus tunggal tafsirnya ya. Iya itu. Baik. Jangan dulu, tahan dulu, Bang. Tahan dulu. Baik, pemirsa tetap di Beranda Budaya. Juli Harmoni. 12 klub elit sepak bola dunia. Manchester United, Arsenal, Tottenham Hotspur, Juventus, Fiorentina, AC Milan, Inter Milan, Real Madrid, Atletico Madrid, Benfica, Bayern Munich, dan Guadalajara berlaga dalam International Champions Cup 2019. Turnamen pramusim ini digelar di 3 benua. Saksikan siaran langsungnya di TVRI Nasional dan Sport HD mulai 17 Juli 2019. TVRI, media pemersatu bangsa.
Terima kasih Anda masih setia di Beranda Budaya dengan tema kritisi ala kartunis bersama dua kartunis di Jakarta, Bung Muhammad S. Ipun dan Bung Jan Praba, dan satu kartunis yang baru pulang dari Turki dapat juara 2 lomba kartun di Turki ya, tingkat dunia. Baik, Bung Jan Praba, saya ingin melanjutkan yang tadi. Menarik sekali. Jadi diupayakan semaksimal mungkin oleh kartunis, hasil karya yang dihasilkan adalah tunggal tafsir. Sehingga tidak terjadi multi tafsir, apalagi ditafsirkan lain oleh pengambil kebijakan sehingga terjadi kerugian. Bagaimana, Bung? Ya, terhadap persoalan itu. Ya, ini juga mungkin warning buat para kartunis yang istilahnya mau mengkritisi lewat media kartun. Iya. Karena satu catatan, ledakan kartun itu begitu dahsyat. Iya. Daya ledak kartun itu begitu dahsyat sebagai alat komunikasi. Iya. Jadi kalau kita salah-salah membuat diksi, Iya. salah-salah membuat simbol, Iya. itu sangat bahaya sekali. Iya. Ledakannya dahsyat. Iya. Bahkan itu ya seperti kejadian yang beberapa bulan yang lalu, itu sampai kantor redaksinya diserbu karena salah persepsi, Iya. salah penafsiran. Iya. Itu yang hati-hati untuk kartunis-kartunis yang katakan yang masih tergolong muda, yang ya kalau kami ini kan kartunis di era 80-an yang dulu sangat ketat. Sangat ketat. Jadi kartunis di era 80-an itu sangat ketat dengan penguasa, tekanan. Iya. Jadi Orde baru. artinya kita memang harus cerdas memilih Iya. simbol. Iya. Iya. Simbol yang kita hadirkan itu harus cerdas. Goalsnya adalah dengan kartun orang yang dikritik malah terkikik-kikik. Iya. Itu kunci yang selalu kita. Iya. Kuncinya adalah ditegur tetapi merasa tidak ditegur, Iya. dikritisi merasa tidak dikritisi, melihat gambarnya tertawa padahal dia sedang dihajar. Iya. Iya. Itu filosofinya ya di situ. Filosofinya. Tadi sudah disinggung masalah kartunis di era hari ini. Iya. Kartunis yang memiliki kadang idealisme yang sangat luar biasa. Bahkan tadi katakan bahwa kartun, hanya dengan satu kartun Indonesia bisa ribut. Betul. Ketika salah menempatkan simbol, salah memilih diksi, Indonesia akan ribut, komponen-komponen masyarakat akan berbenturan. Maka sekarang di dunia anak muda, Bung Edi, bahwa hari ini dunia digital sangat akrab dengan generasi milenial, generasi netizen hari ini. Apa yang Bung bisa lakukan atau apa Bung yang bisa paparkan, hadirkan tentang kartunis dan anak muda hari ini? Ya, itu sebabnya ini Pak Nanang ya, kita hadirkan 2 tokoh kartun nasional ke Jambi supaya ada penyegaran bagi kreator-kreator muda di Jambi. Ini kayak musimnya gadget atau alat komunikasi yang modern sekarang ya. Itu terkadang informasi itu tidak disaring lagi, apalagi pembuat meme kadang mengolok-olok pemerintah, mengolok-olok instansi dan apa ya, dengan lembaga-lembaga tertentu. Bagi yang punya kepentingan itu merasa terganggu gitu. Tapi sebaiknya kalau kreator muda yang punya basic talenta di bidang gambar, nah itu sebaiknya memang seperti langkah para kartunis, menyaring dulu informasi terus baru membuat karya yang kreatif. Itu lebih santun dalam membuat kekaryaan untuk kaum milenial yang sekarang. Nah, mudah-mudahan kita adakan workshop ini membuahkan hasil workshop. Ya, ada workshop di biasa di tempat kita, Taman Budaya. Terbuka untuk umum, Bung? Terbuka untuk umum, untuk diutamakan memang generasi muda, guru-guru mungkin guru seni rupa di sekolah untuk menyampaikan kegiatan tersebut kepada anak murid supaya membuat karya yang tadi yang kreatif satu dan juga tidak salah guna, yang sesuai dengan apa istilahnya, dengan diksi dan literasi yang positif mungkin. Bung Ipun katanya membuat kartun itu sulit. Bagaimana, Pak? Iya, sulit bagi yang belum bisa. Bagi yang belum bisa sulit ya. Tapi sebenarnya itu sebuah proses. Saya mulai membuat kartun ketika duduk di bangku SMP. Itu saya
baru kelas 1 saya mencoba membuat gambar, kemudian saya kirim ke media. Iya. Dan itu dimuat, itu awal langkah saya mulai, awalnya cuma sekedar hobi, namun begitu berlanjut sampai sekarang ini ternyata menjadi sebuah profesi yang di situ saya mengatakan bahwa ketika saya menguasai beberapa teknik tentang kartun, disitulah ternyata ada namanya kartun planner. Ya, itu menarik. Kartun planner ini adalah seorang kartunis yang punya sifat entrepreneur ketika dia bisa mengembangkan kartun. Karena bagi saya, awal saya mengenal kartun hanya untuk media. Ternyata ini sangat luas untuk media sosial. Misalnya saya beberapa waktu yang lalu ketika di Aceh ada tsunami, ketika itu saya dikirim ke sana untuk membantu sosialisasi dengan menggunakan media kartun untuk masalah kependudukan. Dan saya juga membuat film animasi tentang masalah kependudukan juga. Nah, itu dibantu dari lembaga dari asing untuk, artinya sangat luas sekali untuk media kartun ini. Ada yang tambahkan Bung Jan berapa terhadap itu, bahwa kartun itu ada sesuatu yang sulit, lalu untuk memudahkan memantik semangat, motivasi, dorongan untuk para anak muda hadir menggeluti dunia kartun? Ya, sebenarnya untuk membuat kartun itu tidak sesulit dan tidak semudah yang dipikirkan. Ya, ada yang tanda-tanda baca atau simbol-simbol, ya katakan untuk membuat sebuah lingkaran, saya rasa tidak sulit untuk anak-anak ya. Untuk generasi muda yang katakan tidak berpendidikan pun bisa untuk membuat lingkaran misalnya, katakan itu kartun yang sangat sederhana. Dan ya bisa dengan teks atau tidak dengan teks, tapi itu bisa berkomunikasi. Ya, itulah hebatnya yang kita sebut komunikartun ya. Komunikartun. Jadi hanya bahasa gambar itu bisa menyampaikan sesuatu. Itu mudahnya dan hebatnya kartun. Tanpa teks pun orang bisa memahami apa yang kita sampaikan. Bung Edi, terhadap animo anak muda Jambi terhadap kartun bagaimana, Bung? Sekarang ini masih belum terurai. Masih anak muda Jambi masih ada yang di street art atau apa. Tapi mudah-mudahan dengan didatangkannya Bang Jan Masiput menjadi yang baru gitu, yang baru, dan terus juga ini menjadikan sebagai media untuk membuat karya-karya yang positif gitu. Mungkin itu harapan kita. Seandainya anak muda hari ini tidak memiliki kemampuan dasar dalam konteks menghadirkan rupa dalam konteks garis melalui tangan, tetapi beliau atau anak-anak muda ini masuk ke wilayah misalnya di koral dan seterusnya di wilayah ini, apakah ini juga dalam, kalau sah tidak sah ya tidak jadi masalah, apakah ini juga hadir, Bung, dalam konteks kartun Indonesia, Bung? Ya, sekarang ini saya lihat anak-anak muda sekarang demikian kreatifnya dibanding dengan angkatan-angkatan kami yang waktu itu kita lebih mengutamakan manual. Sekarang mereka secara digital itu sangat dibantu. Katakanlah mereka kemampuannya secara manual kurang, ketika dibantu dengan media digital itu cukup membantu. Cuman masalahnya ini. Nah, gimana? Masalahnya gimana? Permasalahannya kembali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa anak-anak muda sekarang mereka itu kadang melakukan sesuatu sebelum berpikir. Artinya ketika sudah tayang di media sosial dan itu ternyata bermasalah, mereka baru berpikir gitu. Kebalik dengan kita sebelum melakukan sesuatu kan berpikir dulu, ini kayaknya berbahaya untuk ditayangkan di media sosial atau sebelum di media. Kita itu. Sebelum men-sharing kita saring dulu ya. Saring dulu, Dan juga anak-anak muda ini yang untuk milenial ini, ya kalau kita lihat di perkembangannya kartun dan komik itu sangat-sangat hebat sekali, sangat luar biasa. Yang saya lihat dari seluruh Indonesia ini ya, kartunis muda yang memang dia bisa menggambar kartun, dia bisa menggemari kartun, lebih banyak memang di komik ya, komik-komik dan meme. Nah, satu catatan yang penting untuk anak-anak muda ini adalah itu seperti tadi, saring sebelum sharing. Kemudian kartun yang diposting itu jangan mewakili diri sendiri atau satu golongan atas kepentingan golongan tertentu. Ya, sebab kami ini dulu bikin kartun ini misinya adalah misi untuk perbaikan.
misi perbaikan dan kebaikan, yang artinya yang kita sampaikan hal-hal yang baik menurut norma, menurut agama, menurut moral dan sebagainya gitu. Iya. Jadi ada misi yang kita emban, bukan hanya sekedar saya dibayar oleh si A untuk menyerang si B. Iya. Itu yang tidak boleh. Buzzer itu ya. Bah. Iya. Itu yang terjadi ketika kemarin pilpres itu. Iya. Jadi seperti itu. Kita di kartunis itu ada beberapa kelompok-kelompok. Yang satu ditarik untuk kelompok A, kelompok B. Iya. Itu akhirnya Jadi perang diadu lewat kartun, Pak. Lewat kartun. Dan medsos. Karena itu yang lebih menarik. Yang lebih menarik. Iya. Dilihatnya juga menarik, lalu gambarnya juga kan unik-unik. Bukan di sejarah kartun dulu lah terlebih dahulu supaya pemahaman anak muda semakin jelas nih. Ya. Awalnya kartun itu muncul. Iya. Itu masih menjadi persoalan bagi akademisi ya. Iya. Kapan kartun itu munculnya atau Iya. enggak. Juga kalau secara populer ya, Iya. kalau di barat itu awalnya waktu terjadinya perang Vietnam. Jadi stresnya para tentara perang itu dihibur dengan kartun dari William Disney, Iya, kayak seperti Mickey Mouse, Donald Bebek, dia seperti tontonan. Tapi kalau kita menceritakan literaturnya, mungkin Indonesia udah ada toko kartun yang jauh ya, purba ya, kayak Iya. toko pewayangan, toko punakawan. Iya. Itu kan menyampaikan kebaikan. Iya. Dan juga dia tidak nyata, real, dia bentuk maskot kartun gitu. Iya, Ah, wayang tapi. wayang ya. Dan juga mungkin di dunia lain seperti di Mesir, Iya. kayak dewa yang kepalanya kucing itu mungkin menggambar ini udah termasuk kartun gitu. Kalau bicara sejarah, tapi itu masih kalau menurut saya sih masih menjadi penelitian atau perdebatan para ahli. Misalnya kan di dimulai? prasasti di Borobudur, di Jambi juga ada di Candi Muara Jambi, di Batu Bata itu ada simbol-simbol yang sifatnya memang ke arah kartun sepertinya. Gimana, Bung? Ya kalau menurut literasi yang beredar memang Iya. itu kita tarik dari abad ke-16 di Prancis. Itu Zaman pertengahan berarti ya? awal mulanya zaman Iya. Renaissance ya. Iya, Renaissance. Itu awal mulanya kartun. Cuma kita kalau lebih jauh lagi Tarik ke di belakang zaman lagi. di zaman Wali, Iya. Wali Songo, Iya. itu ada menciptakan Semar, Gareng, Petruk dan sebagainya yang Iya. notabene pada saat itu untuk penyebaran agama Islam Iya. itu yang tidak ada tokoh itu di tokoh Mahabharata, imajinasi. tidak ada. Di Mahabharata tidak ada. Tidak ada. Di alam kenyataan juga tidak ada. Tidak ada. Iya, Nah iya. itu diciptakan tokoh-tokoh seperti itu yang Kartun. bisa mengkritisi para dewa, bisa mengobrak-abrik kekuasaan Kepercayaan, para ya, dewa, Iya. yang artinya dia bersiar melalui Iya. media budaya, dan itu diciptakan tokoh-tokoh kartun yang sangat kartunal. ya. Dan lebih jauh lagi seperti tadi di Borobudur itu kan abad 7 ya, Iya. abad 7-8 itu sudah ada Iya. kartun. Cuma memang sayangnya kita jejak literasinya itu yang tidak kita punya. Yang artinya itu kita tidak bisa mengklaim bahwa kita sudah punya budaya kartun sejak kartun, ya. dulu gitu. Iya, iya. Baik, Bahkan- Bung, tahan lagi. Baik, pemirsa.